Assalamualaikum, kembali lagi di ILF Dikit. Sekarang saya akan mereview MP47 Hound ya. Ini yang versi KO nya, ini boxnya. Dari desain boxnya hampir sama kayak orinya ya. Depannya ada gambar Hound lagi robot mode, sudah Bluetooth, dan Hound dalam bentuk jeepnya ya, alternate mode-nya. Di sini tertulis Willys Jeep CJ3B MP47 Cybertron Autobot Scout Hound. Dan di sini ada tulisan Jepangnya. Dan ini nama transformer dalam bahasa Jepang ya. Ada logo Long Life Design. Tapi sayangnya ini KO ya. Ini bawahnya. Ini bagian atasnya. Oh maaf. Ini bagian atasnya ya. Transformers Masterpiece MP47 Cybertron Autobot Scout Hound Takaratomi ya. Nah ini belakangnya. Pose-posenya, face yang didapat nanti. Oke. Boxnya sudah. Sekarang saya lihat figurnya ya. Ini figurnya. Oke. Untuk KO ini lumayan bagus ya. Dibanding KO-KO sebelumnya, kayak pertama kali MP Sideswipe, ini masih termasuk rapi. Transformnya pun memang harus agak hati-hati, tapi aman dibanding yang orinya ya. Yang orinya tidak ditransform aja, kadang-kadang langsung retak. Tapi alhamdulillah ini enggak. Ya, ini figurnya. Dari proporsi memang ini bagus ya. Dari belakang, samping benar-benar gagah ya Houndnya. Oke, sebelum review ke figurnya, saya akan kasih tahu aksesoris ya. Satu ini, maaf ya, ini jarinya kemarin saya kena cutter, jadinya nggak ada yang buat dewasanya. Saya pakai punya anak saya ya. Oke, ini versi, maaf ya, bukan versi. Ini cup hoodnya ya, kalau jadi Jeep. Cuman fungsinya juga dia bisa menjadi tameng ya. Cuman sayangnya saya juga agak lupa di filmnya ada atau enggak ya dia memakai hood. Ya, ini bisa jadi tameng ya. Tinggal dipegang sini nih. Handle-nya sini ya. Oke. Ini human-nya ya, yang dalam bentuk hologram. Aksesorisnya. Jadi kalau si Hound yang dalam bentuk Jeep, bisa ditaruh human-nya pakai ini ya. Jadi bentuk hologram pas dalam mode Jeep. Transparan biru. Oke. Untuk berikutnya muka ya. Dia dapat 3. Mukanya dapat 3 ya. Yang satu sudah ada di figurnya ya. Jadi dia dapat muka mulutnya minggem atau ketutup, senyum, sama teriak. Ini yang muka tambahannya ya. Oke. Muka minggem udah ada di robotnya ya. Yang waktu itu saya pas saya transform ternyata yang di robot itu muka yang senyum. Yang minggemnya malah di boxnya ya. Oke. Berikutnya weapon Hound ya. Ini weaponnya Hound. Nah. Dan fungsinya ini dia buat menjadi pistol, nembak atau memproyeksi hologram dia ya. Dengan cara ini efek hologramnya. Ini part efek hologramnya. Part efek hologramnya dipasang di pistolnya ya. Kayak gini ya. Jadi kayak Hound mengeluarkan efek hologramnya. Pistolnya begini ya. Dan warna pistolnya hampir sama kayak orinya ya.
Cuman ini nggak tahu ya orinya kayak gimana, tapi ini agak lebih kayak mengkilat gitu ya. Nggak tahu di videonya kelihatan atau enggak, saya juga tidak tahu, tapi kalau di sini dia kayak mengkilat gitu. Oke. Berikutnya ini kunci ya. Kunci kalau ada di episode waktu Mirage dan Hound menangkap Ravage ya. Ravage-nya di kandang. Nah, kuncinya ini dipakai dan digantungin di pinggangnya Hound ya. Akan saya tunjukin ya sebentar. Oke. Seperti ini ya. Dicantolin. Ya, seperti ini. Kuncinya. Kalau dipakai di Hound-nya ya. Oke. Berikutnya gas tank ya, gas tank. Sebenarnya ini gas tanknya bisa dipakai di Hound-nya ya, antara dia jadi jeep atau menjadi robot. Cuman ada kendala kalau gas tank ini tetap dipasang, telapak kakinya agak susah rapat ya. Jadi terpaksa saya tidak pakai. Ini gas tanknya pas dia menjadi robot mode ya. Nah, yang saya pakai di dalam robot mode nya dan saya pasang itu weapon ini ya, weapon ini. Oh, maaf. Oke, yang saya pasang di robot mode weapon ini, yang ini, sama ban spare tire-nya ya, ban serapnya ini. Nah, ini karena saya tidak bisa saya keluarin lagi, jadi saya tunjukin lewat boxnya aja ya. Ini saya pasang di Hound-nya pas waktu dia jadi jeep. Sama ini nih, weapon ini yang ada di baknya. Dan di transform pun dia bisa masuk. Dia ada di bagian kaki, di bagian telapak kaki kiri dan kanan. Kalau bagian ini buat ban serapnya, kaki ini buat yang weaponnya. Ya, ini ada kan, kelihatan? Ya, ini weaponnya, ini ban serapnya. Lihat, ini banyak kelihatan kan? Oke. Untuk artikulasi buat kepala dia memakai ball joint ya. Jadi bagus, dia bisa di pose kepalanya miring begini. Kiri miring ke kanan kayak gini. Dan lihat ke atas kayak gini, segini ya, ke atas ya. Dan ke bawah segini. Ke bawah segini. Dan dia bisa diputar, saya coba dulu ya. Bisa, oh ternyata nggak bisa mentok karena kalang ini ya. Mentok, nggak bisa, jadi segitu aja. Buat tangan, artikulasi, joint pundak bisa diputar sampai ke belakang. Ini, oke. Artikulasi dia bisa segini sampai segini. Cuman di bagian sini ada joint tambahan. Ada joint tambahan, jadi bisa diangkat ke atas. Gini. Jadi dia bisa segini ya. Angkatnya. Oke, turunin lagi. Dan dia ada base swivel ya. Base swivel ada. Agak seret ya. Dan dia bagian sikut dia double jointed ya. Tekuk segini. Segini. Nah, untuk yang belum tahu, ternyata di bagian sini juga dia ada semacam kayak waist, kayak ya bicep swivel juga. Jadi bisa diputar. Cuman harus pakai dua tangan. Kayak gini ya, maaf. Maaf ya, dengan ada frozennya. Nah, putar gini ya, bagian ininya. Iya, kayak gitu. Untuk telapak tangan bisa ada artikulasi juga, putar. Dan dia bisa ditekuk ya, ke dalam atau keluar kayak gini. Untuk tangan dia hampir sama kayak MP44 atau apa, hanya jari yang terpisah, hanya jari telunjuk doang yang nunjuk. Cuman dia masih nekuk kayak gini. Jadi
Jadi di jarinya itu yang nggak bisa lurus ya. Oke. Dan buat jempol hanya bisa digerakin ke kiri dan ke kanan aja. Oke. Ini saya dapat dulu ya. Untuk waist swivel ya ada, waist swivel ada. Waist swivel ya. Ini waist swivel. Dan sama kayak MP44, ya ada F crunch. Bisa munduk segini ya. Munduknya segini. Munduk segini. Oke. Untuk artikulasi kaki sebelum ini di sampingnya lebih baik saya skirtnya diangkat dulu ya. Karena bisa bikin lecet. Ini saya juga lupa jadi lecet sedikit nih kalau mungkin di kamera kelihatan ya. Oke. Kita dulu ke samping. Ya. Saya dapat bagus joinnya bagian pahanya. Tidak letoy. Turunin lagi. Untuk ke depan ini. Ya. Bagus. Depan bisa. Ke belakang tidak bisa ya. Karena mentok ke sini. Mentok sini ya. Oke. Dia ada tight swivel juga, bisa diputar. Cuma tidak banyak, mentok segini aja. Ada tight swivel. Untuk joint lutut, ya. Dia double jointed ya, segini. Segini ya, double jointed. Oke. Karena kegesek jadi agak lecet tuh. Wajar. Oke. Untuk ankle tilt ya ada ya. Ankle tilt segini. Segini mentok. Ke depan segini. Dan ke depan. Segini ya. Oke. Oke, sekarang saya akan memperbandingkan dengan versi Ventoise ya. Ini dia versi Ventoise ya. Sebenarnya buat versi Ventoise juga udah jiwa akurat ya. Dari pinggang ke atas jiwa akurat ya. Tangannya oke. Memang tidak sekecil dan artikulasinya memang lebih bagus yang Multacartomy ya. Cuman bagian kaki agak beda. Kalau dilihat ke samping ya, lihat kaki yang Ventoise lebih lebar dan kaki yang Multacartomy lebih ramping. Dilihat dari belakang, ya, lihat sendiri ya, kurang begitu rapi ya. Bannya kelihatan, ini bannya jok. Kalau yang Multacartomy rapi. Dan ban serepnya pun di sini kelihatan. Kalau yang Multacartomy dia masuk ke bagian kaki. Oke. Dan untuk muka, kalau yang Ventoise hanya dapat 2 muka ya. Ini itu aja. Terus perbedaannya lagi, yang Ventoise ada part die case-nya. Kalau yang Multacartomy nggak ada. Oke. Oh iya. Ada lupa satu lagi aksesoris yang didapat dari MP KO Hound. Spike with Wiki. Bukan Sam ya, maaf. Maaf, ini yang saya dapat mukanya kok kayak gini-gini banget ya. Aduh. Kayak kurang gimana gitu. Kayak menyeringai tapi gimana kok ini kok malah mirip kayak ini ya, David Hasselhoff ya yang main di Knight Rider. Oke, saya taruh sini dulu aja ya, kalau gitu. Jatuh. Ya, nggak usah deh. Oke, saya pajang dengan Optimus ya. Ini Optimus ya. Skalanya ya, kalau melihat skalanya dengan Optimusnya. Ini dengan B-nya.
B. Oke, ini dengan B-nya. Benar-benar kayak tangga ya. Tangga. Oh ya. Buat perbandingan memang ini pas ya dengan di filmnya. B, Hound, Optimus. Bagi yang mau weaponnya dimasukin ke kakinya Hound, mungkin ada tips dari saya yang harus diinikan, karena di bagian atasnya ini nih, yang nekuk di sini nih, saya lupa ya, di bagian belakangnya yang ini atau yang agak depan sedikit, dia ada bagian yang harus dipapas atau dipotong pakai cutter ya. Jadi biar benar-benar dia nekuknya benar-benar pas dan dia bisa masuk ke kakinya Hound. Kalau tidak dipotong itu buat masuk ke kakinya Hound susah. Karena saya udah nyoba berapa kali, kok bisa gagal, kok susah, kenapa gitu loh. Oke, itu. Oke, ini akan saya tiru dari gambar yang di boxnya ya. Gambar ini. Hound membuat hologram Megatron dan Bumblebee terkesima. Wow, that's a Megatron hologram, Hound. It's so real. Yes, B. It's my expertise. I can make any kind hologram. Megatron or our leader, beloved leader Optimus Prime. Oh, great, Hound. You can do that. I love your talent, Hound. Thank you, B. Oke, untuk sekarang, mungkin saya akan bagi tips untuk beberapa mungkin yang udah transformasi robot. Ada beberapa John yang leto, contohnya di bagian pundak, tangan, dan kaki. Itu bisa dicoba dengan dioleskan memakai kutek, atau enggak mungkin yang lebih awet lagi memakai Alteco ya. Tapi itu harus hati-hati ya. Cuman yang lebih awet buat bikin seratnya memang Alteco. Tapi kalau mau pakai kutek juga boleh, tidak masalah, biar lebih aman dan tidak akan menjadi keras pas kita olesin di joinnya ya. Oke, sekian dulu review dari saya. Semoga bagi yang suka review saya di like dan subscribe ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton review saya selama ini dari tahun kemarin. Semoga semua sehat selalu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita kembali lagi di review berikutnya. Autobots, let's roll!